Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen promosi UKIN. Perkenalkan saya Saiful Bahrizen, mahasiswa PPG PAI Batch 3 dalam jabatan LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini Kamis 12 Januari 2023 akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian video UKIN dengan mengambil tema mengkafani dan memandikan jenazah. Untuk itu, mohon saran dan kritiknya agar pembelajaran ke depan bisa menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Silakan untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Ketua kelas pimpin berdoa. Silakan, Mas. Ya, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya presentasi dulu. Scan. Pada pagi ini saya presentasi dulu. Alia Nur Wahrani, Amelia Dewi, Cika, Cynthia, Citra, Danang, Dwi Atika, berikutnya Eko Doni. Satu anak yang sudah berangkat, Nandita. Sakit ya? Saya doakan semoga segera sembuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengkafani dan memandikan jenazah. Namun sebelumnya, seperti biasa kita tadarus dulu. Sudah ada Pak Zen sampaikan di depan tentang tadarus pada hari ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahu alaihi. Tolong Mas Lara dibaca. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Jadi setelah tadarus pada pagi hari ini, kita akan masuk ke materi. Ini ada gambar apa, anak? Jenazah, orang mau pojok. orang mati dan orang hidup. Orang mati dan orang hidup. Ada yang jelas ada orang yang meninggal dan sedang didoakan.
Apa yang kamu pikirkan ketika melihat seperti ini? Yasin. Yasin, kamu mana? Hah? Tahlilan. Kau bengi oleh sego. Oh, kok beli oleh sego? Oleh sego gratis lumayan ya toh? Kalau dino berarti tong dino. Dino lumayan lah. Sego gratis. Oke, yang kamu pilih adalah ono tahlil, ono nangis, ono berkatan, ono mangan gratis. Itu tergantung dari sudut pandang anak-anak bagaimana cara melihatnya. Kemudian ketika ada seperti ini apa yang kamu lakukan? Ikut Ngedunggon. mendoakan, ikut mendoakan terus Ngedunggon. apa? Menggali lubang. Menggali kubur. Melu kok? Nggih. Oh, ikut menggali kubur. Oke. Ning melu gali apa melu mangan snack-e? Nggih melu gali to, Pak. Melu gali. Ada lagi apa yang kamu pikirkan yang kamu lakukan apa? Ada yang pernah mengalami keluarganya seperti ini? Kamu mau apa? Dereng. Nangis ya? Yang utama nangis bisik. Oke. Nangis kalian mau yasin bisa. Ya, usah. Sampai daripada mau nangis belum kok. Nangis ya cukup. Siapa sih yang tidak menangis, tidak sedih ketika ditinggal oleh orang yang dikasihi? Tentunya sedih, tapi kesedihan itu tidak boleh berlarut yang kemudian menjadi beban bagi jenazah. Justru ketika kamu ikhlas dan kamu sabar, itu akan menjadi tempat jalannya bagi jenazah menuju surga. Oke, maka harus latihan mengikhlaskan kehilangan yang dicintai. Kata-kata hari ini ya. Oke, adakah yang sudah pernah ikut dalam perawatan jenazah, penyelenggaraan jenazah? Belum pernah? Pernah? Apa? Ikut memandikan? Ikut memandikan atau menonton kok? Memandikan. Ini ikut memandikan. Memandikan. Terus siapa lagi? Ada yang lain ikut? Hewan ikut gali kubur. Gitu. Nek pernah ikut di kubur toh? Ikut menggali kubur. Ada yang pernah ikut mensolatkan? Saya. Kesapal berarti? Apal. Apal ya? Ada rukun enggak? Enggak. Oke, ikut mensolatkan. Ada yang pernah ikut mengkafani? Oh, cuma lihat, ikut melihat mengkafani. Bagian apa? Oh, budi-budi. Kalau Mbak Mutin berarti. Nah, hari ini di materi ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang sejarah Islam, di mana Islam itu dibagi menjadi dua periode. Ada periode keemasan, tiga periode klasik, modern, dan pertengahan dan modern. Mana sejarah Islam itu terjadi pada abad pertengahan. Nah, kita masuk pada bab jenazah. Harapannya begini. Kenapa kamu diajarkan ini? Kamu belajar ini agar nanti jika ada keluarga kamu yang mengalaminya, kamu ikut berpartisipasi di sana, ikut andil di sana. Ayo lalu contohnya misal bapakmu atau ibumu atau keluargamu ada yang meninggal, kamu justru malah takut dan sing ngopeni malah wong liya. Itulah kenapa dalam Islam aturannya jika memandikan jenazah itu diutamakan adalah mahramnya, keluarga terdekatnya. Agar apa? Agar air jenazah itu tidak tersebar. Misal bapakmu meninggal didusi, dilalah ning buri kene ana tembonge. Apa sih? Oh, jebule kayak iki bapaknya ana tembonge gede. Akhirnya akan tersebar. Tapi kalau keluarganya sendiri tidak akan tersebar. Maka kamu diminta untuk belajar perawatan jenazah mulai dari memandikan sampai menguburkan dan takziah besok itu agar kamu bisa ikut berpartisipasi di sana. Begitu, guys. Lanjut. Kompetensi ini dan dasar yang akan kita pelajari di sikap sosialnya, di sikap spiritualnya ada ini. Menunjukkan sikap melaksanakan perintah penyelenggaraan jenazah. Nek ana tanggamu sing meninggal, kamu ikut berpartisipasi. Tak kita ngomong ikut mendoakan saja, ikut turut berduka cita. Menunjukkan sikap kepedulian. Nek ana tanggane sing meninggal ya kamu ning omah aja tetan dan hutan.
Itu adalah bentuk dari kepedulian kamu. Masuk kamu yang meninggal ke melanjutkan dangdut oposisa. Utamanya kamu mampu menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Kamu nanti tahu bagaimana memandikan jenazah yang benar, mengkafani jenazah yang benar. Ketentuannya bagaimana? Oh, berarti selama ini memandikan jenazah di tempat saya itu kurang tepat. Kamu bisa mengkritisi di sana. Kemudian keterampilannya kamu bisa mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Maka nanti materi yang akan kita ambil adalah memandikan dan mengkafani jenazah dengan model pembelajarannya adalah discovery dan metodenya demonstrasi. Kamu nanti praktek memandikan dan mengkafani jenazah. Oke. Kemudian selanjutnya di tujuan pembelajarannya, yang pertama kamu bisa menunjukkan sikap melaksanakan perintah seperti tadi yang saya ungkap di awal, menunjukkan sikap memiliki kepedulian, analisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, serta yang terakhir mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Nanti kamu harus bisa menganalisis ketentuan, kemudian mempraktekkan memandikan dan mengkafani jenazah. Gitu. Selanjutnya, silakan diamati video ini. Ini yang sempat kemarin terjadi di jenazah COVID-19 dan menolak sekitar kita. Ngamuk-ngamuk. Oh, nggak kamu ya? Ya. Jenazah dikeluarkan dari ruang isolasi tanpa prosedur COVID-19. Video yang kedua ini adalah Terima kasih ada masuk bersama saya Garus Jawa dalam Kompas. Saudara, banyaknya aksi penolakan jenazah COVID-19 menginisiasi pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk menggelar pelatihan pemulasaran jenazah corona. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat menerima pemakaman jenazah yang meninggal akibat virus corona. Usai memakai alat pelindung diri lengkap, petugas dari instalasi kamar jenazah rumah sakit bagaimana cara Lumajang ini masih memastikan cara pemulasaran jenazah terjangkit COVID-19. Petugas menyemprotkan cairan disinfektan pada setiap tahapannya, seperti proses memandikan dan membungkus jenazah. semuanya dengan Pertama, jenazah harus ditutup dengan kapas yang sudah diberi disinfektan. Selanjutnya jenazah dimasukkan ke dalam kantong plastik berlapis dan dimasukkan ke dalam peti. Cara ini harus dilakukan untuk mencegah cairan droplet keluar dari lubang tubuh. Ini adalah dua video yang saya tampilkan untuk kalian kritisi terkait dengan perawatan jenazah yang kemarin terjadi di lingkungan sekitar kita. Termasuk jika ada warga yang terjangkit dengan COVID-19. Dari dua video ini silahkan buatlah pertanyaan dan kritisi dua video tadi. Ayo, siapa yang bertanya? Ada? Tadi ketika mengkafani jenazah kan harus ada, ternyata harus pakai plastik dulu, baru kain dan sebagainya. Oh, ono kainnya juga, ono plastiknya juga. Bertanya, baru dikafani. Ada yang bertanya? Oke. Boleh enggak Pak, kalau sebelum kain itu ada plastik dulu? Oke, boleh enggak? Kok tidak? Karena biasanya kan pakai kain saja loh. Ya. Itu orang plastiknya barang itu. Menurut agama sah apa tidak gitu kan? Oke, lanjut. Kalau mengkafani jenazah apakah harus kain putih? Bolehkah dengan kain yang lain? Lurik misal atau yang lainnya? Oke. Lanjutnya, ada lagi? Oke. Itu diplastiki kemudian dikafani. Kafani berapa lembar? Oke. Jadi apakah ketentuannya sama dengan yang biasa atau berbeda? Oke. Lanjut ya. Apakah harus berlapis-lapis? Ya. Kalau cuma satu lembar boleh enggak? Boleh. Oke, ada lagi? Sudah? Sudah lagi? Nah, kalau sudah, pertanyaan-pertanyaan yang kamu ungkapkan tadi nanti akan kamu cari jawabannya setelah kita mempelajari materi ini. Oke?
Jenazah. Yang pertama, beberapa hal yang diperhatikan terhadap kondisi jenazah. Setelah ada yang meninggal, misal kamu menungguin orang yang mati sakaratul maut, nazak, jika sudah dipastikan dia meninggal, biasanya teko puskesmas atau dokter untuk memastikan. Yang pertama, pejamkan matanya dan memohonkan ampunan kepada Allah SWT. Jadi ketika ini sambil mendoakan agar diampuni dosanya. Jadi jane menerung terus malah medeni mau. Nek wis merem ya wis. Yang kedua, tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain sebagai penghormatan agar tidak kelihatan aurat. Ditutupi. Dan kita nek wong mati karo wong luru. Biasanya tutupi. Tempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Misalnya jalan berdua meja atau dalam dipan sing dhuwur. Mengko nek dilompati kucing, rek. Wah. Iya toh? Ada jenazah dilompati kucing urip tuh. Kucingnya maksudnya. Lah nek kucingnya mati ya ora iso lipat toh. Jenazah sing bolak kucing lompati malah. Terlucu tahun ini. Masih kucingnya urip dari sama lompat gitu kan. Oke, masuk pada materi yang pertama, memandikan jenazah. Tadi yang sudah mulai memandikan, kita koreksi. Yang di sini sudah sesuai apa belum? Yang pertama, persiapan yang harus dilakukan ketika akan memandikan jenazah. Sebelum itu pastikan dulu ada jenazahnya. Iya. Kalau jenazahnya ya repot toh. Pastikan dulu ada jenazahnya. Walaupun itu hanya sebagian saja jenazahnya. Oke, walaupun hanya sebagian. Misalnya, bodi mati yo, kan supaya kabeh, matinya tenggelam ning laut kayak ini pas apa namanya? Titanic. Pesawat terbang yang atau kapal yang tenggelam. Nah, itu kan ada yang meninggal. Jika mereka meninggal, wah persiapan. Mati ini kan yang laut. Mau ketemu 2 orang. Ya kan? Maka pastikan dulu, oh ini jenazahnya ketemu, nah baru disiapkan pemandian. Begitu ya, maka disiapkan dulu ada jenazahnya. Yang pertama, siapkan tempat yang layak. Siapkan tempat yang layak, memandikan jenazah dan terjaga dari penglihatan dan merupakan tempat yang memberikan penghormatan bagi jenazah. Maka biasanya nek ngedus jenazah kuwi nek ning jaba dikei korden apa sih? Selang terpal, wis momen ditutupi lah. Tidak dibiarkan terus ditontonan wong akeh. Enggak. Pasti biasanya ditutup. Selanjutnya, syarat-syarat jenazah yang harus dimandikan. Yang pertama, jenazah orang muslim atau muslimah. Nek dia bukan muslim atau muslimah, apakah boleh dimandikan? Ya monggo, itu keluarga urusannya kono. Tapi kita tidak wajib memandikan itu. Harus biasa. Jenazahnya bukan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu orang yang pernah ikut dalam berperang melawan orang kafir. Kalau sekarang yang katanya jihad kemudian mati syahid itu bukan. Soalnya bom bunuh diri, mati syahid, enggak. Itu mati sangit ini. Bukan. Kemudian Pak katanya orang yang sedang mencari ilmu meninggal itu mati syahid. Apakah juga tidak boleh dimandikan? Enggak, itu syahid di akhirat. Selanjutnya, pastikan badan atau anggota badannya masih ada, walaupun hanya sebagian yang meninggal. Jadi ini orang yang diamputasi, biasanya itu ya ketika dikubur dimandikan dulu. Atau ada korban kecelakaan, derek siretok misalnya, ya, dimandikan kepalanya saja, tangannya saja dimandikan. Oke, ini adalah video tutorial memandikan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara, mari kita perhatikan dengan saksama lebih dahulu peragaan memandikan jenazah secara lengkap berikut ini.
siapkan tempat meletakkan jenazah. Air biasa secukupnya. Air yang dicampur daun bidara atau sabun. Dan air yang dicampur dengan kapur baus. Letakkanlah jenazah di tempat yang disediakan, sebaiknya di tempat tertutup. Selanjutnya ada mengkafani jenazah. Yang pertama, setelah selesai dimandikan, maka jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat itu sendiri. Dalam jenazah, tuku kain kafani sebelum harta warisan itu dibagi, dia ngopeni jenazah sih, mulai dari pengurusannya membeli kain kafan, kemudian bayari sing tukang ngeduk kuburan dan sebagainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, minimalnya 1 lapis. Tadi ada yang bertanya, apakah harus berlapis-lapis? Tidak, minimal 1 lapis. 1 lapis itu boleh. Kemudian sebaiknya 3 lapis bagi jenazah laki-laki. Nek lanang 3 lapis. Jika perempuan, jenazahnya perempuan berarti adalah 5 lapis. 5 lapis itu terdiri dari kerudung, baju kurung, tapi dan 2 lapis yang menutup seluruh tubuh. Itu 5 lapis. Jadi nek lanang 3 lapis, nek wedok 5 lapis. Selanjutnya kita coba perhatikan cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Perhatikan tata urutan meletakkan kainnya. Letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai kaki. Talinya dulu kita pasang 7 atau 5. Ketiga, letakkan kain kafan 3 lapis untuk laki-laki secara berurutan. Silakan buat kelompok anggotanya 6 orang ini ya, sesuai dengan kelompoknya, duduk kelompok. Kita demonstrasikan untuk memandikan jenazah dulu. Sing cowok ya, mandikan jenazah. Silakan maju ke depan. Oke, pilih ya. Jadi kita mendemonstrasikan memandikan jenazah dulu. Anggap saja ini jenazahnya. Kemudian tadi harus disiapkan 3 air ya, air biasa, air sabun, dan air kapur. Yang pertama, sebelum memandikan jenazah itu kan awalnya biasanya kan dari dalam rumah seperti ini, dibuka dulu. Nah, kamu pastikan auratnya tetap tertutup.
Selanjutnya kita praktek mengkafani jenazah. Mendemonstrasikannya. Talinya berapa tadi? Ini adalah untuk kepalanya. Leher. Momen deh. Deh, kameramen ini. Jadi. Enggak tuh gue siapa nih? 200 tusuk. Sana. Sudah ya, ini adalah mengkafani. Ya, silakan masuk ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan materi yang sudah disampaikan dengan beberapa demonstrasi yang kita laksanakan. Kemudian di sini ada LKPD yang membantu kalian untuk berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab di sini. Silakan scan QR code-nya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan. Bisa toh? Pakai Google Lens. Muncul ya pertanyaannya ya? Muncul kan? Ya. Didiskusikan di sana, nanti dipresentasikan. Kelompok. Ibadah ini senjata. Lho aku orang jenenge lah. Silemi jole. Jadi nek jenazah COVID itu bagi-bagi. Tadi kan sudah gimana toh? Apakah sudah mulai syarat misalnya tadi kan pakai ada plastiknya dulu. Sebenarnya tujuan untuk dikasih plastik apa toh? Biar tidak Nah, biar tidak menyalahi. Artinya sah apa tidak ketika itu juga tidak menyalahi ketentuan aturan kan? Sama saja ketika ada jenazah yang korban kecelakaan kemudian dihancur itu kan artinya boleh-boleh saja. Yang jelas yang penting ada kain kafannya walaupun itu hanya lampoknya siapa nih? Lampok 4 ya? Rata-rata Ya, silakan yang lain menyimak presentasi dari kelompok yang maju.
Jika ada pertanyaan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan ulang tentang materi tata cara pemeliharaan jenazah. Setiap orang muslim yang meninggal dunia harus dimandikan, dikafani, dan disolatkan terlebih dahulu sebelum dikuburkan, terkecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Hukum penyelenggaraan jenazah bagi orang muslim menurut jumhur ulama adalah fardu kifayah. Ya, ada G. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke, kita refleksi untuk pelajaran hari ini. Kita sudah pelajari tentang apa tadi? Mayit. Memandikan dan mengkafani. Memandikan jenazah. Sebelum memandikan jenazah harus dipastikan dulu bahwa jenazahnya ada, walaupun hanya sebagian. Memandikan jenazah itu dengan berapa air tadi? 3 air. Biasa. Air sabun. Air gabus. Yang boleh memandikan siapa? Muhrim jenazah. Kemudian mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah, jika jenazahnya laki-laki berapa lapis? 3 lapis. Jika jenazahnya perempuan 5 lapis. Terkait dengan pertanyaan yang tadi di awal sudah ditanyakan oleh teman-teman kalian, yang pertama, boleh tidak Pak kok ada plastiknya? Apakah itu menyalahi ketentuan syariat? Karena masih ada kain kafan setelahnya plastik. Tujuannya kain plastik tadi untuk mencegah droplet atau darah, droplet virus atau darah dari korban kecelakaan tidak keluar, sehingga tidak mengotori kain kafannya, tidak membuat takut orang yang masih hidup. Artinya sah-sah saja ketika sebelum jenazah itu memakai kain kafan kemudian dilapisi plastik terlebih Dahulu. Yang berikutnya, boleh tidak Pak? Apakah kain kafan itu harus putih? Tidak harus putih, karena putih itu hanya sebagai sunat saja. Boleh dengan kain kafan yang lain. Adakah berlapis-lapis? Minimal 1 lapis. Lagi minimal 1 lapis. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari pada hari ini sebagai refleksi. Sebelum kita tutup, ini ada tes formatif yang kamu kerjakan. Silahkan dikerjakan dulu dengan men-scan QR code yang saya berikan. Ini tes formatif, tes di akhir pelajaran. Kerjakan diisi sebisanya sebagai tes formatif di akhir pelajaran kita pada hari ini. Untuk materi yang akan datang, kita akan membahas tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan doa penutup pelajaran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.